Apple baru saja mengumumkan investasi sebesar 16 triliun rupiah di Indonesia. Ini bukan hanya angka yang besar, tetapi juga menunjukkan komitmen Apple untuk memperkuat ekosistem teknologi di tanah air. Dengan investasi ini, kita bisa berharap akan ada lebih banyak lapangan kerja, pengembangan infrastruktur, dan tentunya inovasi yang akan mendukung pertumbuhan industri digital kita. Apple berencana untuk membuka pusat penelitian dan pengembangan di sini, yang berarti kita akan melihat lebih banyak produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Bayangkan, produk yang dirancang oleh talenta Indonesia. Selain itu, investasi ini juga akan mendorong kolaborasi dengan startup lokal, memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkembang dan bersaing di pasar global. Dengan langkah ini, Apple tidak hanya berinvestasi di Indonesia, tetapi juga berinvestasi dalam masa depan teknologi kita. Ini adalah momen yang sangat menarik bagi semua orang yang peduli dengan perkembangan teknologi dan ekonomi di Indonesia. Berikut 5 alasan Apple bersedia investasi 16 triliun di Indonesia. Halo guys, balik lagi sama Ali sini di channel MVLI. Pertama, baru-baru ini, proposal awal Apple untuk investasi di Indonesia ditolak oleh pemerintah. Mereka mengajukan investasi sebesar 1,58 triliun rupiah, yang sebenarnya untuk memenuhi regulasi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Namun, pemerintah menilai angka itu terlalu kecil. Mengingat potensi pasar Indonesia yang sangat besar, jelas bahwa Apple harus lebih serius dalam menawarkan investasi yang sebanding. Dengan populasi yang besar dan pertumbuhan teknologi yang pesat, Indonesia adalah pasar yang sangat menjanjikan. Penolakan ini bisa jadi sinyal bagi perusahaan-perusahaan besar lainnya untuk lebih memperhatikan kebutuhan dan harapan pemerintah kita. Kita tunggu langkah selanjutnya dari Apple dan bagaimana mereka akan merespons tantangan ini. Yang kedua, investasi 16 triliun rupiah untuk pusat riset dan pengembangan di Indonesia adalah langkah besar yang patut dicontoh. Dengan fokus pada R&D, kita tidak hanya menciptakan inovasi, tetapi juga membuka peluang kerja baru. Menariknya, Apple memilih strategi ini untuk memenuhi regulasi TKDN tanpa harus membangun pabrik di sini. Ini menunjukkan bahwa investasi dalam penelitian bisa jadi lebih menguntungkan daripada sekadar produksi massal. Dengan pusat R&D, Indonesia bisa menjadi pusat inovasi teknologi di Asia Tenggara. Bayangkan, ide-ide brilian yang lahir dari sini bisa mengubah dunia. Kita sedang berada di ambang revolusi teknologi, dan investasi ini adalah kunci untuk membuka potensi luar biasa yang kita miliki. Ketiga, kenapa terlihat murah? Mari kita bandingkan investasi Apple di India, yang mencapai sekitar 89 triliun rupiah untuk pabrik manufaktur. Sementara itu, nilai 16 triliun rupiah di Indonesia tampak kecil. Tapi, ada alasan di balik angka ini. Indonesia dianggap sebagai pasar berkembang, fokus pada distribusi produk, bukan sebagai basis manufaktur global seperti India. Dengan populasi yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, Indonesia menawarkan potensi pasar yang menarik. Namun, investasi yang lebih kecil ini mencerminkan strategi yang berbeda. Apple melihat Indonesia sebagai tempat untuk memperluas jangkauan produk, bukan hanya sekadar tempat untuk memproduksi. Jadi, meskipun angkanya lebih kecil, dampaknya bisa jadi besar bagi pertumbuhan ekonomi kita. 4. Regulasi TKDN di Indonesia memang menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan teknologi, terutama untuk perangkat 4G dan 5G. Namun, disinilah strategi Apple berperan penting. Dengan investasi besar dalam penelitian dan pengembangan, Apple tidak hanya memenuhi syarat kandungan lokal, tetapi juga memastikan produk mereka tetap relevan dan menarik bagi konsumen Indonesia. Ini bukan sekadar soal angka, tetapi tentang menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi lokal. Dengan pendekatan ini, Apple dapat terus memasarkan iPhone dan produk lainnya tanpa terhambat oleh regulasi. Ini adalah contoh bagaimana perusahaan besar bisa beradaptasi dan berkontribusi pada pertumbuhan industri teknologi di Indonesia. Kelima, Indonesia, dengan lebih dari 270 juta penduduk, adalah pasar yang sangat potensial. Bayangkan, dengan penetrasi internet yang terus meningkat, kita melihat peluang besar bagi smartphone dan teknologi. Apple, sebagai salah satu raksasa teknologi, memiliki kesempatan emas untuk membangun ekosistem yang kuat di sini.
Dengan strategi yang berkelanjutan, mereka bisa memperkuat kehadirannya, tidak hanya menjual produk, tetapi juga menciptakan komunitas pengguna yang loyal. Inovasi dan aksesibilitas adalah kunci. Jika Apple bisa menghadirkan solusi yang relevan dan terjangkau, Indonesia bisa menjadi salah satu pusat teknologi terdepan di Asia Tenggara. Kita berada di ambang perubahan besar. 6. Di India, Apple memilih untuk membangun pabrik besar untuk produksi iPhone, sebuah langkah yang jelas menunjukkan komitmen mereka terhadap produksi massal. Di sisi lain, Indonesia menjadi fokus untuk penelitian dan pengembangan atau R&D. Ini menarik karena meskipun produksi massal membutuhkan investasi yang jauh lebih besar, R&D sebenarnya memerlukan modal awal yang lebih kecil. Namun, dampaknya bisa sangat signifikan dalam jangka panjang. Dengan R&D, kita bisa menciptakan inovasi yang berkelanjutan, yang tidak hanya meningkatkan kualitas produk, tetapi juga membuka peluang baru bagi industri lokal. Jadi, meskipun pendekatannya berbeda, keduanya memiliki peran penting dalam perkembangan teknologi dan ekonomi masing-masing negara. Dan yang terakhir, banyak yang berpendapat bahwa Apple seharusnya berinvestasi lebih besar di Indonesia, mengingat potensi pasar kita yang sangat besar di Asia Tenggara. Namun, mari kita lihat dari sudut pandang pemerintah. Investasi 16 triliun rupiah yang dilakukan Apple mungkin terlihat kecil, tetapi ini adalah langkah awal yang penting. Pemerintah percaya bahwa dengan investasi ini, Apple akan tertarik untuk melakukan investasi lanjutan di masa depan. Ini bukan hanya tentang angka, tetapi tentang membangun kepercayaan dan menciptakan ekosistem yang lebih baik untuk inovasi di Indonesia. Jadi, meskipun ada kritik, kita harus melihat ini sebagai awal dari sesuatu yang lebih besar. Jadi kesimpulannya, investasi 16 triliun rupiah oleh Apple di Indonesia bukan sekadar angka, ini adalah langkah strategis yang sangat cerdas. Dengan memenuhi regulasi lokal, Apple tidak hanya memperkuat posisinya di pasar, tetapi juga membuka pintu bagi inovasi teknologi. Meskipun jumlah ini terlihat kecil dibandingkan dengan investasi di negara lain, dampaknya bisa sangat besar. Bayangkan, dengan investasi ini, kita bisa melihat pengembangan infrastruktur digital yang lebih baik, peningkatan lapangan kerja, dan tentu saja, akses yang lebih luas terhadap teknologi mutakhir. Ini adalah langkah yang tidak hanya menguntungkan Apple, tetapi juga kita sebagai konsumen. Masa depan ekonomi digital Indonesia bisa menjadi lebih cerah, dan kita semua berperan dalam perjalanan ini. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Setiap detik yang Anda habiskan di sini sangat berarti bagi saya dan perkembangan channel ini. Dukungan Anda, baik itu melalui komentar, like, atau share, membantu saya untuk terus berkarya dan menghadirkan konten yang lebih menarik. Saya percaya bahwa setiap video yang kita buat bersama adalah langkah menuju komunitas yang lebih kuat. Jadi, jika Anda menikmati apa yang Anda lihat, jangan ragu untuk like dan share video ini. Dan pastikan untuk subscribe agar Anda selalu mendapatkan update terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.